ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan menjalankan salat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita dalam menjalankan ketaatan-ketaatan dan juga menjadikan kita istiqamah di atas agamanya. Amin. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini tentang surga buat siapa gitu. Surga itu buat siapa? Pembahasan tentang surga atau jannah tentunya berhubungan dengan perkara gaib ya. Kita wajib mengimani adanya jannah. Kita wajib mengimani seluruh perkara-perkara gaib yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Mari kita ingat kembali tentang 4 kewajiban kita kepada Nabi SAW, atau 4 makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, kita wajib tasdiqu ma akhbar, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian imtisalu ma amar, mengerti. Ini yang kedua. Yang ketiga, wastinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Yang keempat adalah ibadatullah bima syara', beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ajaran yang beliau sampaikan atau syariatkan. Nah, yang berhubungan dengan pembahasan kita adalah poin pertama, kita wajib membenarkan, percaya terhadap apa saja yang diberitakan oleh Nabi SAW tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan tentang surga, ikhwani akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, pembahasan yang penting dalam agama kita karena merupakan a'la matalib lil mu'minin, karena merupakan tujuan yang paling tinggi bagi orang-orang mukmin. Dunia ini fana, akan bisa lenyap ya. Kita semua akan kedatangan kematiannya, dan dunia nanti juga akan sirna. Manusia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hisab, dan selanjutnya imma jannah wa imma nar. Orang masuk surga atau terjerumus ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang ini sebagian orang terlalu hanyut dengan nikmat dunia. Yang dipikir adalah dunia terus. Bagaimana supaya uangnya banyak, bagaimana supaya tambah kaya, bagaimana supaya sehat terus ya. Ya, ini bagus sehat ya. Tapi kalau kesehatan tidak dipakai untuk wasilah menuju ibadah kepada Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka faedahnya bisa dikatakan tidak ada ya.
Nah, menanamkan iman kepada surga, termasuk juga neraka pada diri syabab, pada jiwa-jiwa anak-anak muda ini penting, karena namanya pemuda itu banyak pikiran yang macam-macam. Yang pikir banyak hal yang kadang-kadang hanya berhubungan dengan dunia saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kehidupan akhirat itu yang lebih baik, kehidupan yang abadi, dan di sana ada nikmat-nikmat besar yang Allah taala sediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Itulah surga dan nikmat-nikmatnya. Nah, dalam Al-Qur'anul Karim Allah taala berkali-kali menyebutkan tentang surga, surga dan surga bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa surga itu hak. Kalau demikian, maka orang tidak boleh ragu-ragu sedikit pun ya, terhadap keberadaan surga, juga terhadap keberadaan neraka. Allah sediakan surga bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya. Nah, mari kita tanamkan keimanan kepada surga dengan sekuat-kuatnya, supaya orang mendapatkan manfaat besar dari imannya kepada surga dengan menumbuhkan semangat berbuat baik, semangat beramal soleh, semangat untuk menghindari hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, dan semangat untuk berdoa mohon surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu haji wada, di hari-hari tasyrik, beliau memerintahkan dua orang sahabat, Ka'ab ibn Malik dan Aus ibn al-Hadatsan. Ka'ab ibn Malik dan Aus ibn Hadatsan diperintahkan untuk menyampaikan kepada jamaah haji yang ada waktu itu. Apa isi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, dua orang sahabat ini diberitakan untuk menyerukan alla yadkhulal jannata illa mu'min. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang mukmin. Beliau sampaikan di momen yang sangat agung, ramai banyak orang, bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali orang mukmin saja. Ini salah satu akidah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga itu untuk orang mukmin. Nah, orang mukmin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul adalah orang yang mukmin kepada Allah dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak berarti bukan mukmin. Kalau tidak berarti bukan mukmin. Nah, kalau mereka ini tidak beriman kepada Allah taala, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis kafir. Dan kalau kemudian orang-orang ini mati dalam agamanya yang sebelumnya, dia pasti masuk neraka. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi bersumpah ya. Sumpah itu artinya untuk menegaskan, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah ada seseorang dari umat ini mendengarku, baik Yahudi atau Nasrani,
lalu dia tidak mengimani risalah yang aku bawa, kemudian mati di atas agamanya, kecuali orang itu masuk neraka. Kecuali orang itu masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena tidak punya modal untuk bisa masuk surga. Iman kepada Allah Ta'ala dan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi siapapun yang ada setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, mendengar ada Nabi Muhammad, mendengar ada risalah Islam, tapi tidak mau beriman, maka dia kalau mati dalam agama sebelumnya, entah agama Yahudi, Nasrani, atau agama yang dibuat-buat manusia, dia akan masuk neraka. Nah, ini akidah yang penting karena sebagian orang di masa sekarang, entah karena ingin diterima oleh orang lain, atau ingin dianggap menghormati orang lain, mengatakan semua orang masuk surga. Semua penganut agama punya surga sendiri-sendiri. Na'udzubillah. Nah, pernyataan semacam ini ada di zaman sekarang. Disampaikan oleh sebagian orang yang terkenal. Entah alasannya apa ya. Supaya mungkin tidak menyakiti orang lain, menghormati orang lain, atau supaya diterima, atau karena negara ini negara pluralisme ya, atau heterogen, maka jangan mengatakan hanya muslim saja yang masuk surga, tapi semuanya masuk surga. Tidak. Masalah akidah tidak bisa ditawar-tawar. Masalah akidah, masalah yang prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena dahulu Nabi SAW mendakwakan Islam, bahkan beliau berjihad fisabilillah untuk menegakkan Islam. Para sahabat juga demikian. Jadi ikhwan akhwati fillah rahimakumullah, surga itu hanya bagi orang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Titik. Orang-orang yang belum masuk Islam, orang-orang yang belum memeluk agama Islam, kemudian mati dalam agama mereka, pasti masuk neraka. Bukan kasihan ya. Ini bukan masalah kasihan atau tidak. Mereka kan baik, suka donasi, suka membantu para pengungsi misalnya. Nah, tentang masalah ini Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan orang kafir di dunia ini saja. Ini termasuk maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang kafir luar biasa sumbangan-sumbangannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya ada gempa, mereka nyumbang. Ada yang terdampak peperangan, mereka nyumbang, dan lain-lain ya. Allah akan membalas kebaikan mereka di dunia ini ya. Mungkin mereka menjadi selamat di dunia ini ya. Tidak terkena musibah atau hartanya bertambah banyak. Tapi di akhirat kebaikan-kebaikan kalau tidak didasari iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada Nabi SAW, maka tidak ada artinya. Paham ya? Jadi Allah Ta'ala memberi balasan orang kafir yang berbuat baik, tapi di dunia saja. Sementara di akhirat hanya orang-orang mukmin yang mendapatkan surga, hanya orang-orang mukmin yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan akhwati fillah rahimakumullah, setelah kita tahu dan ingat kembali siapa yang berhak masuk surga, yaitu orang mukminin. Nah, sekarang apa yang didapatkan penghuni surga? Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga dengan berbagai
nikmatnya, berbagai kesenangannya, berbagai hal-hal yang menyenangkan ya, menyenangkan jiwa dan menyenangkan pandangan mata. Allah sebutkan dengan bahasa umum untuk mewakili bahwa nikmat-nikmat di surga itu macam-macam ya. Allah Ta'ala berfirman, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalam surga itu apa saja yang disukai oleh jiwa dan menyenangkan pandangan mata. Di kandungannya umum sekali, apa saja yang membuat jiwa itu senang, gembira, apa saja yang membuat pandangan mata orang itu senang. Di surah Az-Zukhruf ayat 71. Kemudian di surah Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Bagi kalian di dalam surga itu apa saja yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalamnya apa saja yang kalian inginkan. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai karunia dari Allah Ta'ala yang maha ghafur, pengampun lagi maha penyayang. Ayat yang lain yang bicara tentang betapa banyaknya nikmat-nikmat surga, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan bagi mereka berupa hal-hal yang menyejukkan pandangan mata mereka. Kalau di dunia ini apa saja yang buat orang itu matanya senang, hatinya gembira, mungkin makan enak, kendaraan yang nyaman, melihat pemandangan yang indah, dan lain-lain. Nah, di surga disimpulkan dengan semua nikmat yang membuat jiwa itu senang dan membuat pandangan mata itu merasa lezat atau asyik. Wa fiha ma tashtahil anfusu wa taladzul a'yun. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam hadis qudsi, a'adadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Silakan ini dihafalkan ya. Allah Ta'ala berfirman, aku telah persiapkan atau sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka, dan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Tentu ini juga menggambarkan betapa tingginya, betapa indahnya, betapa menyenangkannya nikmat-nikmat surga yang Allah Ta'ala berikan atau Allah Ta'ala sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya muttaqin, yang bertakwa, dan hamba-hambanya yang saleh. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Disebutkan dalam hadis, para ahlul jannah mereka makan dan minum, tapi mereka la yataghawwatun wa la yabulun wa la yamtakhidun. Mereka ini makan, mereka minum, tapi tidak buang BAK, tidak BAB, juga tidak mengeluarkan ingus, juga tidak mengeluarkan ludahnya gitu. Maka sebagian sahabat bertanya, fama balu ta'am, terus makanan itu kemana? Kalau di dunia orang harus seperti itu ya.
di hidungnya ada ingus, di mulutnya ada ludah yang harus dikeluarin, kemudian harus ke kamar mandi untuk BAB dan BAK. Maka dijawab Nabi SAW bahwa yang mereka keluarkan adalah jusya, yakni sendawa, dan keringat yang aromanya seperti aroma misik. Tentu ini juga gambaran yang luar biasa indah yang sangat diimpikan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Nah, mungkin ada pertanyaan bagi orang-orang yang misalnya suka olahraga. Di sana ada olahraga apa enggak? Gitu. Di sana ada berkuda apa enggak? Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sebelum orang bertanya macam-macam, hendaknya berusaha dahulu supaya bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang masuk surga, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah, suatu hari Nabi SAW bercerita tentang seorang laki-laki dari penghuni surga. Beliau menyampaikan kepada para sahabat cerita salah seorang penghuni surga. Ista'dzana rabbahu. Orang ini izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bercocok tanam. Ista'dzana rabbahu, izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mengatakan, saya uhibbuz zara', saya tuh suka bercocok tanam, suka menanam-nanam. Maka dijawab, bukankah di surga ini apa saja yang kamu inginkan? Orang ini menjawab, saya suka bercocok tanam. Maka dia pun bercocok tanam, menanam benihnya, kemudian langsung tumbuh, langsung besar, dan langsung berbuah. Disebutkan setinggi gunung begitu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengambil kesimpulan dari hadis ini, fi hadzal hadisi minal fawaidi anna kullama ishtaha fil jannati min amri dunya mumkinun fiha. Dalam hadis ini di antara faedah atau pelajaran yang bisa diambil, anna kullama ishtuhiya fil jannah, apa saja yang diinginkan di surga yang berhubungan dengan perkara-perkara dunia, ya. Seperti dicontohkan dalam hadis tadi, orangnya suka bercocok tanam, ini kan urusan dunia. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, itu mungkin terjadi di surga. Hadis yang lain, ada seorang sahabat bertanya tentang kuda di surga nanti. Ada apa tidak? Maka Nabi SAW menjawab, in yudkhilkal jannah yakun laka fiha ma ishtahat nafsuka wa laddat 'ainuka. Nah, saya ulangi, pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW adalah tentang al-khail fil jannah, kuda di surga nanti. Ada apa tidak? Dia suka menunggang kuda. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang penting buat kita semua. In yudkhilkal jannah, kalau Allah Ta'ala memasukkanmu ke surga, yakun laka fiha mashtahat nafsuk, di dalamnya ada apa saja yang diinginkan oleh jiwamu, waladzat ainuk, dan yang menyenangkan pandangan matamu. Al-Munawi rahimahullah menyampaikan pelajaran dari hadis ini, maksudul hadis, nah, di antara maksud dari hadis ini bahwa apa saja yang diinginkan
oleh jiwa di surga nanti, dia akan mendapatinya. Termasuk kuda yang ingin dinaiki seseorang, dia akan mendapatinya seperti yang diinginkan. Tapi kembali kepada syarat tadi, kalau Allah memasukkan ke surga, berarti kita butuh modal besar, butuh usaha besar, butuh perjuangan besar untuk bagaimana supaya orang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tugas kita semua di dunia. Hendaknya menjadi kesibukan kita di dunia ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah taala. Maksudnya orang melakukan hal-hal, bersegera melakukan hal-hal yang mendatangkan ampunan Allah taala. Istighfar, taubat, ya, berwudu, ya. Ibadah-ibadah yang di antara fadilahnya adalah menggugurkan dosa-dosa, ya. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kemudian bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Syekh Utsaimin, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin, bersegera menuju surga ini ya dengan melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Jawabannya mudah, sederhana. Karena itulah yang menjadi tugas kita dunia ini, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan Allah taala akan menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa surganya. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang muttaqin. Jadi yang masuk surga adalah orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Yang menjalankan perintah-perintah Allah taala dan menjauhi larangan-larangannya. Menjalankan perintah karena harapannya mendapatkan pahala Allah, ridha Allah dan surga Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah karena takut terhadap siksa Allah dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan ini supaya mendapatkan al-fawzul azim, kemenangan yang agung, yaitu selamat dari yang mereka takuti dan mendapatkan apa yang mereka impi-impikan. Yang mereka takuti adalah neraka, yang diimpi-impikan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala memerintah kita di sini dengan bersegeralah. Cepat-cepat. Bukan santailah, ya. Karena ini urusan penting. Masalah mendapatkan ampunan Allah itu penting. Demikian juga mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala itu penting. Maka kita diberitakan untuk bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bersegeralah kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala diperintahkan segera dalam masalah-masalah akhirat. Bersegeralah untuk banyak-banyak istighfar, bersegeralah untuk taubat. Taubat itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wazifatul umur, tugas sepanjang hidup, bukan tugas orang yang baru saja berbuat jahat. Tidak, ya, bukan mereka saja, tapi tugas kita semua. Karena hati yang lalai juga harus ditaubati. Kita menyia-nyiakan waktu yang banyak, itu juga harus disesali dan ditaubati. Jadi memang yang dilakukan itu mubah, tapi kebanyakan yang dilakukan itu boleh-boleh saja, tapi kok menghabiskan waktu seharian misalnya.
Jadi hati kita itu sering lalai, ibadah kita belum baik sekali, kemudian banyak waktu tersia-sia. Nah, ini perlu diistighfari, perlu disesali dan ditobati. Ditaubat itu bukan kewajiban para orang yang sudah tua, kewajiban orang-orang yang baru saja berbuat maksiat, tidak. Kita semua ini. Wa tubu ilallahi jami'an ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah kepada kita semua untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga istighfar. Rasulullah SAW sudah memberikan teladan. Beliau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Hal lain yang perlu kita ketahui bahwa Allah itu menawarkan perdagangan yang menjanjikannya. Nabi SAW menyebut surga sebagai sil'at Allah, dagangan Allah Ta'ala. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Sesungguhnya sil'ah atau barang dagangan Allah itu mahal, dan sungguh barang dagangan Allah itu adalah surga. Jalan menuju surga banyak rintangannya, banyak godaannya. Padahal ada sekian banyak jalan menuju surga yang tidak perlu modal, ya, nggak perlu mengeluarkan uang. Orang zikrullah itu termasuk amalan yang pilihan, tidak butuh uang, tidak butuh waktu khusus. Tapi banyak di antara kita yang lalai. Alasannya karena kita jauh dari taufik. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diberi taufik, diberi kemudahan. Sementara jalan menuju neraka itu mahal-mahal, ya. Harus beli ini, harus beli tiket ini, harus macam-macam, ya. Susah, harus bayar, tapi sebagian orang memperjuangkannya. Padahal yang harus diperjuangkan adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di tempat ini, mari kita bersama-sama, ya, untuk saling mendukung, saling menyemangati, saling tawasi bil haq, tawasi bis sabr, dalam rangka menuju tujuan yang sama, thalabul ilmi, mencari ridha ilahi, dan kemudian seseorang itu tujuannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan pada kesempatan ini, dan jangan lupa untuk berdoa mohon surga kepada Allah Ta'ala, surga yang paling tinggi bahkan, dan itu menjadi doa-doa kita juga setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.